Oke guys, kembali lagi bersama saya di Rantau Channel. Tapi sebelum masuk video ini, klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Rantau Channel. Kota di Indonesia yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Kini, negara Indonesia sudah menjadi kota yang sangat berkembang dan modern tentunya. Tapi gak bisa dipungkiri kalau mistisnya juga hilang kan? Saya nggak percaya sih guys, masih banyak kok orang yang belajar ilmu hitam dan orang yang belajar ilmu mistis, orang yang belajar ilmu sihir, ilmu kebal, dan menuntut ilmu untuk kekayaan atau yang disebut dengan persugihan. Ada juga kok yang mempercayai untuk pengobatan, mencari jodoh, ataupun untuk memikat seseorang. Di video kali ini, saya akan mengulas kampung atau kota yang masih terkenal dengan ilmu mistisnya. Apa aja keduanya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Banten yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Banten juga tempat dimana sebagai orang yang ingin belajar ilmu hitam tuh guys. Salah satunya suku Baduy. Mereka masih punya ahli peramal, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata. Orang yang berburu di daerah ini ingin kebal senjata api ataupun senjata tajam dan ilmu lainnya. Tapi awas tuh guys, ilmu gaib di suku Baduy ini bisa mendatangkan malapetaka bagi orang luar yang berani macam-macam untuk melanggar adat tersebut. Bisa bahaya tuh guys. Namun termasuk orang-orang Baduy sendirinya loh. Orang Baduy bisa terkena batunya kalau coba-coba berani bikin masalah. Kalau ada orang Baduy yang berani melanggar, misalkan naik kendaraan pas berpergian dan bukannya jalan kaki, mereka bakalan langsung kena sakit misterius. Meskipun ilmu hitamnya mengerikan, tapi mereka suku yang ramah dan lembut. Dua, Ketapang, Kalimantan Barat, West Borneo. Siapa sih yang nggak tahu berasal dari Pulau Kalimantan? Namun, di balik cerita di salah satu tempat di Kalimantan Barat, tepatnya di Ketapang, tempat terkenal dengan ilmu hitamnya. Tak sedikit juga masyarakat setempat berprofesi sebagai dukun. Namun, ada yang menyimpan kisah misteri itu guys, dari kota tak terlihat atau yang sering disebut Padang 12. Di mana konon katanya di Padang 12 itu ada ruang dimensi untuk pergi kota yang tak terlihat tuh guys. Di balik kota tersebut sungguh mempunyai peradaban yang terbilang kaya raya akan harta dan kota yang sangat maju tuh guys. Dari mobil yang mewah, gedung-gedung tinggi, bahkan ada landasan pesawatnya juga loh guys. Namun dimensi kita sudah berubah, bukan di dunia manusia, melainkan di dunianya jin tuh guys. Konon, bagi mereka yang pernah melihat kota itu, wilayah ini tampak lebih bersih dan indah dibanding negara maju. Bahkan pesawat pribadi, kapal pun juga ada dimiliki penduduk ini. Namun, orang sekitar menjulukinya dengan sebutan orang kebenaran. Orang kebenaran ini juga layaknya manusia biasa. Mereka terkadang juga bisa pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan mereka. Uniknya, mereka tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Orang kebenaran ini menggunakan kunyit atau rempah yang bisa dijadikan bahan makanan sebagai alat tukar. Namun, ketika orang itu pergi meninggalkan toko tersebut, kunyit berubah menjadi emas. Wow, dan katanya Bang Rhoma Irama pernah diundang loh guys untuk manggung di kota ini loh guys. Melihat pemandangan kota yang sangat indah dan dijemput pakai pesawat pribadi loh guys. Namun saat Bang Rhoma Irama pergi untuk manggung kedua kalinya, sontak kaget, bingung melihat pertama kali datang dengan kota yang sangat maju. Namun untuk kedua kalinya malah berubah menjadi desa. Aduh. Banyuwangi. Dahulu mungkin banyak menyebut Banyuwangi sebagai pusat dukun santet yang sangat sakti, mandraguna. Julukan ini masih melekat kuat meskipun saat ini Banyuwangi sudah disebut sebagai kabupaten destinasi wisata. Ilmu santet dalam dibagi menjadi 4 jenis. Ada santet hitam untuk balas dendam sampai musuhnya meninggal. Santet merah buat balas dendam tidak sampai membuat orang tewas. Santet kuning bikin orang lain jadi suka atau ilmu pengasih. Dan santet putih yang dipercaya bisa melancarkan usaha. Dan konon pernah terjadi tragedi peristiwa di tahun 1998. Kejadian ini adalah pembantaian 100 orang dukun yang dicurigai menyebarkan santet untuk membunuh orang-orang alim lewat pasukan ninjanya. Guru-guru ngaji, imam masjid, atau ketua RT dan RW menjadi korban para ninja. Namun, kisah ini lenyap begitu saja dengan tidak ada kelanjutan sehingga saat ini.
Jaga kerasa videonya sudah habis nih guys. Dan jangan lupa beri kolom komentar Anda di bawah ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.